Mulai dari Bapak yang sebelah sini dulu ya. Eh, Bapak dari mana? Namanya siapa? Saya dari Kelapa Nunggal, nama saya Ipa Ishak. Oh, Sukabumi ya? Iya, Sukabumi. Oh, kenal dari area dari mana? Dari teman lah. Teman. Lihat dari YouTube. Udah berapa lama? Udah lama sih. Udah lama ya. Iya. Terus maaf, udah ada yang dipraktekin nggak ilmu kearifan lokalnya sama Bapak? Belum, Pak. Belum Iya. ya. Tapi Bapak udah yakin bisa privat ke sini ya Pak ya? Iya, bisa. Iya, jadi Bapak tahunya dari teman tentang RDA ini ya. Iya Bapak. Iya, Terus usahanya apa Pak? Saya usahanya Pak pakai dagang daun-daunan seperti buat bunga begini. Bunga. Iya, tapi daun-daunnya bukan bunganya. Gitu. Oh, oke. Saya baru dengar tuh. buat bunga apa-apaan ini pakai daun. Oh, oke. Kayak pilo kayak iya, gitu ya. Kayak pilo. Oke. Penganten. Iya, buat pengantin, buat kawinan. Iya, oke, makasih. Untuk Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rimat dari Tasik. Terus hajatnya pingin usaha, soalnya saya udah pensiun dari perusahaan gitu. Terus kalau boleh tahu, udah berapa lama kenal ilmu RDA? Udah lama Pak Haji Marko, tapi saya menjalani gitu ya, yang ibadah ekstrimnya, tapi tersendat-sendat lah gitu Pak Haji Marko. Belum konsisten ya? Ya. Yang tahu Bapak atau Ibu duluan? Saya duluan. Oh, Bapak duluan ya. Oh. Kalau boleh tahu Bapak dulu kerja sebelum pensiun, kerja di perusahaan apa? Di distributor. Distributor. Ya. Di makanan. Makanan ya. Sekarang mau buka toko kelontongan gitu, sembako gitu. Oh, iya. Jadi udah ada ilmu kearifan lokal yang dicoba belum sama Bapak? Udah yang sakit gigi, tuh udah oleh saya, ya alhamdulillah sembuh gitu. Iya, Pak. Tambah yakin saya tuh gitu. Amin. Oh. Terus ya mandi malam jam 12. Udah mulai tahajud, baca Quran gitu. Ini bebarengan Bapak, Ibu atau masing-masing? Saya suami istri. Yang maksudnya ngerjainnya? Ngerjainnya saya dulu, ini belum. Kalau ini mah. Iya nggak apa-apa, Bapak ini dulu. Mah, apa-apa. jadi kesini tuh saya tuh pengen ngobati ini gitu. Oh, ada masalah apa? Ada Ibu? masalah apa? Empedu. Batu empedu atau? Batu empedu. Ada batu 21 cm. Kemarin hasil USG. Oh ya, nanti dikasih tahu sama Pak Haji, karena ada beberapa tamu Pak Haji juga yang ada batu empedu ya. Alhamdulillah udah sembuh. Kadang-kadang beliau juga datang, kemarin juga datang ke kolam berenang. Ya itu nanti sama Pak Haji dikasih tahu kiat-kiat apa aja yang harus dikerjain. Ya Pak Ustadz ya. Nanti Pak Ustadz juga terangin, karena Pak Ustadz juga yang ikut nerapi. Kalau Pak I sih nggak megang-megang acan. Gitu, jadi hajatnya untuk buka usaha. Obat. Ya. Sudah disarankan untuk operasi sama dokter? Harus operasi. Kapan rencananya? Enggak mau. Iya. Kegiatannya apa Ibu? Kegiatan di rumah apa? Oh, ngajar. TK, SD, SMP, SD. Guru kelas. Ya, guru kelas itu berarti pelajarannya semua ya. Ngabei. Ke Bapak pensiun sudah berapa lama? Bulan Februari ya, awal tahun ini. Februari tahun ini ya. Februari sampai sekarang? Sampai sekarang. Apa yang dilakukan? Kegiatan kan ini suka warung nasi. Nah, saya bantu-bantu. Oh, jualan juga. Bukan Ibu warung nasi, Bapak yang ngabisin. Itu benar Pak, benar. Tahu, benar Pak. Ngabisin. Aduh. Soalnya kelihatan. Ya. Walaupun saya sambil ngetik selintip aja. Istri yang jualan, Bapak yang ngabisin. Ya,
Berapa lama buka warungnya sudah? Udah lama sejak Nasi sayur. ya warung nasi. Bukanya jam? Dari pagi. Dari pagi. sampai- Dari pagi sampai sore. Jam 5. Jam 5 sudah istirahat. Tapi kadang ada yang beli gitu. Saya juga dicoba kearifan lokal kayak air asinan katanya ya dicoba gitu. Oh iya. Coba Apa gimana bikin air asinan? Coba Yang deketin mic-nya. direndam celana dalam bekas saya, Pak Ji ya. Bukan, jadi air asinan itu nggak gitu. Oh yang sekarang Mm-mm. yang dari ini alat kelamin gitu. Ya, batang kontol bapak sama Ya. bijinya direndam bijinya. pakai mangkok. Ya. Nah, nanti air rendaman alat kelamin bapak, batangnya sama bijinya ya, direndam 5 Ya. menit, 10 menit. Oh, ya. Nah, air rendamannya diminum sama ibu setiap hari Oh, sekarang selama 9 hari. Hmm. Setiap 9 hari hari, selama 9 9 hari. Siap Pak Ji. Ya. Obatnya batu empedu itu. Bukan semua penyakit, salah satunya batu empedu. Ya. Nanti ibu bapak beli kelapa hijau dikupas, Kelapa hijau. kan warnanya merah. Ya. Oh, yang Dimasukin cemani dalam itu panci, masukin dalam panci, terkasih air, dipanasin sampai mendidih, udah mendidih, kelapanya diangkat, dikupas, diminum. Oh. Sehari 3 kali, pagi, siang, sore, selama 9 hari. Ya ini juga lagi proses kemarin tuh. Waktu disarankan dioperasi tuh, saya alternatif ada yang ngasih tahu oleh kelapa muda tapi dibakar saya mah. Oh, nggak bisa. Kemarin tuh. Oh, Direbus. prosesnya direbus Pakai air. pakai air ya, siap Pak Ji. Ya. Jadi beli kelapa hijau, Ya. masukin dalam panci, Ya. kasih air Ya. sampai mendidih. Sampai mendidih. Udah mendidih, bergejolak, Ya. matiin kompornya, Ya. anget, Ya. ambil, kupas, Pas. tas, minum pakai sedotan. Ya. Sehari 3 kali, pagi, siang, sore, selama 9 hari. Nanti semua penyakit apapun akan sembuh. Mau batu empedu, Amin. Amin. mau batu ginjal, mau prostat, mau apa aja, obatnya itu. Dipapas atas bawahnya. Panasnya biar masuk. Kelapanya Ya, papas. Atas dipapas, bawahnya Bawah dipapas. Soalnya kalau nggak dipapas, dia gelundung-gelundung. Gelundung ya. Ya, siap Pak Ji. Pengalaman dia. Ya. Nanti apalagi yang minum yang sore begini. Ya. Mana mic-nya nggak kedengeran orang. Iya lupa. Kalau minumnya 3 kali, minum yang sore begini mau tidur, besok pagi ibu pipisnya jernih. Biasanya kan tetap ada keluar kuning-kuning. Jernih, Bu. Jernih. Kalau saya tidak pengobatan, hanya meraktekin ilmu Pak Haji. Sore begini, nanti hari selesai begini, saya rebus. Minum. Jernih, pipis. Biasanya kan mesti ada agak dikit-dikit kuning. Putih, bersih. Berarti kan Pak Ustaz. penyakitnya rontok gitu. Rontok apa aja Pak? Sakit apa aja? Batu empedu, Batu empedu, batu terus- ginjal, Oh, Batu prostat, ginjal. ambeien, kalau mah, tulang bengkok ininya. tulang bengkok. Oh ya. Ya, pakai itu. Pertamanya tulang bengkok ini tuh. Ya. Udah 2 kali berobat, dirawat inap lagi. Baru kemarin terakhir. Harusnya dipres Bu di tukang itu, di tukang pelek, Tukang pelek. Balancing. di belen, Di balancing. pasang timah. Ya. Sama mandi malam. Mandi malam wajib jam 00. Nah, ini belum. Harus Bu mandi jam 00. Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit satupun. Orang yang mandi jam 00 utangnya pasti lunas, tidak akan punya hutang. Tidak ada orang yang mandi jam 00 punya utang. Buktinya apa? Neneknya bapak atau kakeknya bapak atau neneknya ibu, kakeknya ibu, neneknya bapak atau kakeknya bapak
Ada gak punya utang zaman dulu? Enggak. Kalau dia punya utang BRI, utangnya pasti lunas. Kan BRI udah dari ada zaman dulu. Malah nabung dulu Pak Malah Haji. nabung. Nenek saya, kakek saya, itu malah BRI nabung dia di BRI. Tapi dia mandinya jam 00. Jadi kalau Bapak udah kelilit utang, rumahnya mau dilelang, rumahnya mau disita, cara pengamanannya adalah mandi jam 00, kedua siramin asetnya yang mau dilelang, siramin asetnya yang mau dijual, siramin asetnya yang mau dijaminin pakai air asinan. Gitu. Nah, air asinannya diriung sama anak yatim, kurung, nanti yatimnya disuruh niup. Siram ke yang mau dilelang, ntar nggak dilelang. Jadi milik. Yang punya utang pasti lunas utangnya. Namanya air asinan. Manjur gak? Manjur lah. Ini banyak nih orang nih. Ada kali 600 orang nih antri air asinan. Bayar gak Pak Haji? Enggak lah, gratis lah. Orang itu cuman bikin murah kok, cuman 20.000. Pakai air mineral. Bisa gak pakai air aqua? Enggak bisa. Soalnya dia nggak endorse gue. Itu stoknya Pak. Oh, stoknya tuh, mineral. Harus mineral. Yang ada rasa-rasa manis-manisnya. Kalau aqua nggak ada manis-manisnya. Pakai air mineral. Murah kok, cuma 20.000 segalon. Nah, saya bikin. Saya bagiin gratis. Nggak boleh ada mahar. Kalau yang pakai mahar, nggak ada yang terkabul. Bohong. Mana ada mahar-maharan. Masa sesama kita perhitungan. Enggak lah. Jadi yang nggak ada mahar-maharan. Nanti Bapak gitu. Manjur. Ibu harus sembuh Bu. Ibu harus sehat. Kalau ibu sampai nggak sembuh, ibu nggak sehat dan ibu mati, nyesel dunia akhirat. Kenapa? Karena banyak wanita antri mau deketin Bapak. Mending kawin lagi. Enggak dikawin. Enggak. Tahu ya. Bos, pokoknya gini bos. Orang kalau udah privat, udah pasti kelihatan deh. Udah pasti kelihatan. Makanya paksain privat. Kalau nggak dipaksain nggak bisa. Coba lo nggak maksain privat. Gimana mau ngelihat? Gak bisa. Paksain kan? Emang harus dipaksain. Gak punya uang, paksa. Iyalah. Kalau nggak kita gimana mau komunikasi? Dua arah. Ini kan mesti dua arah. Gak bisa searah. Misalkan Bapak nanya nih di HP saya, di Japri nih. Nanya di HP saya. Nggak mungkin saya jawab. Kok nggak mungkin? Lah ini kan yang nanya ribuan. Pada masuk, nih tuh pada ngebel. Ngapain diangkat, nggak penting. Yang privat aja, jadi kayak tadi tuh Pak. Dari Riau. Maksain dari Riau. Itu pedagang Pak. Dagang bakso. Berapa sih untungnya dagang bakso? Tapi dia maksain privat 10 juta. Saking yakinnya, alhamdulillah. Dia udah meraktekin. Dia di Riau, Pekanbaru. Dagang bakso, berapa sih dagang bakso untungnya? Dia paksain sedekah 10 juta. 2, dia berangkat ke sini berempat. Suami, istri, anak yang gede sama yang kecil kan? Saya sampai merinding tadi. Pak, saya kasih gratis ya, uang bibit gratis, centong gratis 2, uang bibit gratis 2, plus tiket pulang ke Riau saya yang beliin. Tadi saya kasih uang ya. Iya. Saya bilang beli tiketnya berangkat. Saya yang berangkatin. Kenapa Pak Haji kok baik banget? Saya salut sama dia. Salut Pak. Setukang bakso. Sejelas-jelas tukang bakso. Iya. Oh Bapak udah tahu ya? Iya. Tanya oleh saya. Saya di kemarin dia datang sore gitu. Mau privat. Oh bagus dia. Saya tuh gitu. 10 juta Pak. Ya udah. Gini. Iya, tadi saya kasih centong yang udah umur 200 tahun.
Nih buat nyentongin punggung lo. Nih gue kasih nih. Karena lo sedekah 10 juta gue kasih centong yang udah 10 tahun. 2 plus uang bibit 2. Bapak jangan takut nginep di sini gratis. Nggak bayar. Tiket pulang gue yang beliin. Sampai bandara gue anterin naik mobil. Naik mobil pribadi. Kan ada mobil kita pribadi itu Innova. Anterin mobil yang sedekah Mbak Ratih. Yang cair 400 miliar Mbak Ratih. Dia juga lagi nonton Mbak Ratih. Nah saya bilang anterin. Nah maksud saya gini Pak. Dia belum datang ke RDA hanya nonton doang. Tapi dia mau meraktekin ilmu RDAY. Kan ini luar biasa. Orang bilang mandi jam 00. Mana ada mandi jam 00. Loh. Bapak coba datang ke Pondok Pesantren Suryalaya Abah Anom Tasikmalaya. Jam berapa mandinya? Jam 12. Jam 00. Dipaksa Abah Anom. Nama siapa Abah Anom? Abah Anom. Ya. Abah Anom. Abah Anom. Pondok Pesantren. Tetanggaan saya tuh. Hah? Saya dari Tasik. Oh Tasik. Iya, Nah. Tasik saya juga. Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Ya. Pemiliknya namanya Abah Anom. Ya. Jam berapa mandinya? Jam 00. Jam 00. Sebelum saya publikasikan juga dia udah dari dulu. Ya kan? Tuh. Nah mau saya coba paksain Pak. Kedua Pak, Bu, maaf ya Bu. Karena ibu lagi sakit. Bapak lagi punya hajat. Coba paksain Bapak dan Ibu. Jangan pakai celana dalam. Dan jangan pakai BH. Orang zaman dulu Bu, nenek saya. Itu nggak pernah pakai BH. Kalaupun pakai BH, BH-nya kendor. Kalau kita zaman sekarang, anak-anak muda, BH-nya ketat. Akhirnya balasannya dari Allah apa? Cicilannya ketat. Habis cicilan motor, cicilan mobil. Habis cicilan mobil, cicilan rumah. Habis cicilan rumah, cicilan istri. Ya kan? Ya, betul. Adalah arisan ini, adalah arisan itu. Ibu coba lihat, Bapak lihat. Neneknya Bapak, kakeknya Bapak zaman dulu. BH-nya kendor, nggak ada yang ketat. Kedua, dia tuh duitnya banyak banget. Apa yang dilakukan sama nenek kita? Duitnya dibungkus pakai sapu tangan, ditaruh di BH, di dalam BH, di dalam tete. Duitnya ditaruh di dalam tete, betul gak? Betul. Betul gak? Betul. Sekarang saya razia anak-anak muda, tetenya saya razia, nggak ada duitnya. Aduh. Kemarin kita razia besar-besaran Pak, nggak ada yang ketemu. Bisa aja. Yang ada mau tahu Pak? Bon utang, cicilan HP. Aduh, HP cicilan. Bapak mau tahu HP? iPhone 15 Pro, 16 Pro, 17 Pro. Kan harusnya Anda belinya tunai. Ini cicilan. Sampai berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Harga HP-nya misalkan 27 juta. Karena cicilan di total-total jadi jatuhnya 45 juta. Coba. Mbak, coba buka baju kamu, periksa tete kamu. Ada apa di dalamnya? Ada uang nggak di dalamnya? Nggak ada Pak Haji. Adanya apa? Bon utang. Ya Allah. BH-nya ketat. Nggak boleh. Ibu BH-nya kendor ya. Kan ada kancing 1, kancing 2, kancing 3, kancing 4 kan. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gue survei. Lo kalau udah kesini gue survei dah lo. Tapi belum dibalikin. Dibalikin Bu. Mana? Coba lihat dulu. Alah coba lihat dulu. Mana? Harus dibalikin. Saya lihat. Jadi BH-nya harus dibalikin. Celana dalamnya dibalikin. Nah kalau ibu pengen uangnya banyak. Paksain kan sekarang kita lagi perlu duit. Biar orang ketemu kita ngasih duit. Ibu pakai ciputnya pakai celana dalam yang bersih.
Ambil celana dalam yang bersih di lemari, ibu buat ciput di sini, baru pakai kerudung. Jadi orang bawaan kalau ketemu ibu pengen ngasih order, pengen ngasih rejeki, pengen ngasih gitu. Coba pakai bu. Nanti pakai. Karena ibu lagi sakit, pengen sembuh total. Kalau di rumah bajunya dibalik. Bajunya dibalik. Kayak kemarin nih. Kan ada lomba kuda. Piala Pak Prabowo. Kita alhamdulillah dapat kuda dari Pak Prabowo. Alhamdulillah. Kita lomba kuda Pak. Dia pakai bajunya dibalik Pak. Baru pakai jas. Kan gak kelihatan juga orang bajunya dibalik. Kan ketutupan jas. Menang Pak. Menang lagi, menang lagi, menang lagi. Begitu. Cebok alat kelamin kita, siramin di kakinya kuda. Cebok alat kelamin kita, usapin di kepalanya kuda. Menang Pak. Kemarin di The Hoop, di Cibubur. The Hoop Stable, menang. Itu pasien-pasien kita semua tuh Pak. Olahraga orang terkaya kan kalau kuda. Nggak ada orang susah. Ada gak orang susah naik kuda? Nggak ada juga nyiksa kuda. Tukang delman. Tukang delman ada gak Pak yang hidupnya kaya raya? Gak ada. Hah? Gak ada. Di Tasik? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena dia baru dapat tarikan, dia udah makan dulu. Kudanya belum makan. Makanya kan dia nggak kaya. Supir angkot ada gak yang kaya raya Pak? Nggak ada. Kenapa? Si pemilik angkot nungguin setoran di rumah, supir angkot baru tarikan 1 rit dia udah makan. Dan udah ngerokok. Kok gitu Pak Haji? Mantan pemilik angkot. Coba Pak lihat supir angkot. Ada gak yang kaya raya? Nggak ada. Ya sekedar supir aja, supir tembak. Begitu juga supir truk. Mana ada yang kaya? Nggak ada. Rusak taruh, nggak mau tanggung jawab. Supir bis, nggak ada. Beda sama supir pesawat, pilot, kaya raya dia. Pramugari pesawat kaya raya. Tapi yang namanya kenek bus nggak ada yang kaya raya, nggak ada. Orang belum apa-apa, dia udah beli aqua dari uang setoran tiketnya udah beli dulu, udah jajan. Nah, maksud saya coba Ibu Li gitu. Kedua nih, ketiga. Ada gak tukang yang bangun rumah atau kalau di Sunda tukang bas? Yang tukang batu atau tukang kayu? Ada gak yang rumahnya bagus? Gak ada. Coba Bapak lihat. Kenapa? Karena dia latah. Kalau nukang apa-apa dibawa. Paku dibawa. Iya. Misalkan ada dia bongkar rumah nih ada seng. Dibawa sengnya. Asbes. Dibawa sisaan. Nggak boleh? Nggak boleh. Linggis dibawa. Tang dibawa. Tang. Tespen. Kok gitu Pak Haji? Ya kan coba Bapak lihat. Ada gak tukang bangunan yang rumahnya kaya raya? Padahal kan dia bisa bangun rumah orang kaya-kaya, bagus-bagus. Tapi rumahnya gak ada yang bagus. Betul gak Bu? Betul. Nih terakhir nih. Ada gak montir mobil BMW yang punya mobil BMW? Ada gak? Gak ada. Montir Mercy. Punya mobil Mercy. Nggak ada. Atau montir angkot dah. Punya angkot. Nggak ada. Kok gitu? Emang begitu. Kan ada apa aja. Bawalah ke bawah. Kalau nggak dia bawa ya ke bawah. Kedua nih Pak. Terakhir ya. Ada gak orang dari nabung. Bikin usaha bengkel. Sampai bengkelnya besar. Nggak ada. Biasanya dari punya modal. Bikin usaha bengkel. Habis. Atau orang dagang sembako. Dari kecil sampai gede. Ada gak? Nggak ada. Udah gede. Siapa yang ngabisin?
anaknya. Kalau nggak anak lakinya, anak perempuannya, mantunya. Ada gak? Ada di RDAY. Dari susah, besar. Dia lupa sama RDAY, habis sama anaknya. Seperti kita bangga punya anak bikin usaha sembako. Iya betul? Padahal pelan-pelan menjelang zong. Kan kita nggak kawasan. Kitanya di mana, anak kita buka usahanya di mana. Akhirnya usaha kita nombokin lagi. Enggak Pak Haji, dia mah anak jempolan, ampret lu. Lu dibohonginnya nggak tahu lu. Disedot. Kok begitu Pak Haji? Ya karena dia otaknya udah negatif. Rata-rata dia nggak sejalan sama gurunya. Waktu dia sefrekuensi sama gurunya, jempol 2. Besar. Pada saat dia sakit hati sama gurunya, langsung. Kan anggap aja kita pusatnya. Set. Cus. Namanya nyung sep. Longsor. Janganlah. Jadi ibu nanti kalau ibu sembuh, ibu jangan lupain anak yatimnya RDAY. Mau sedikit, ibu transfer. Mau sedikit, ibu transfer. Kalau ibu memang ada waktunya, soan kemari. Oh iya gue pernah ke RDAY, pernah ijab. Manjur gak? Sehat terus. Dan ibu maunya saya umur panjang Bu. Saya nggak mau suami ibu pada saat ibu meninggal jadi rebutan para wanita. Soalnya dia kontolnya agak aneh. Dicari para wanita. Jadi ibu nanti paksain beli kelapa hijau sehari minum 3 kali. 2, Bapak bikin air asinan. Punya saya. Ya betul, Bapak bikin air asinan. Nah sementara Bapak nanti jangan buru-buru pulang. Nanti malam Bapak ikut tahajud kalau bisa. Bisa ya. Nah nanti air asinannya Ya. dibuka tutupnya. Kan anak yatim yasinan. Ya. Nanti disuruh niup. Nah, niup nanti ditutup. Bapak bawa pulang ke Tasik. Tasik, ya. Nanti di Tasik dicampur lagi pakai air apa. Ya. Buat nambahin ibu minum selama 9 hari. Boleh gak Pak Haji bawa 2? Nanti berat gak bawa 2 kanan kiri? Bapak kesini naik apa? No, bawa 1 aja. Satu aja ya. Ya kalau 2 berat Bu. Ya. Kan 1 gendong ibu, 1 gendong. Ya, siap Pak Haji, siap. Bawa 1 aja, nanti sampai di sana tinggal sedikit. Di sana ada kan air mineral juga. Ada. Nah harus mineral ya. Mineral, Jangan siap, merek Pak Haji. Aqua ya. Iya, siap, harus Pak Haji. mineral. Ya, RDAY Soalnya kan Aqua nggak mineral. endorse. Ya Pak Haji siap. Ya, klaim beneran. Gue sebut terus. Nanti Bapak tuang lagi Ya. air mineral. Lagi, Minum lagi. Udah tinggal dikit lagi. Tuang lagi. Ya. 1 hajat, 1 ijab. Nanti kalau ibu pengen utangnya lunas, kan ibu udah sembuh nih. Ibu datang lagi, Bapak datang lagi kalau pengen utangnya lunas. Bikin lagi air asinan lagi. Minum lagi, nanti utangnya lunas. Ya, siap Pak Haji. Tanpa bayar, tanpa bayar. Tanpa jual aset, tanpa jual aset. Kalau saya pengen jual ruko, saya mau rukonya biar nggak dilelang. Nah nanti bikin lagi air asinan. Jadi 1 ini jangan untuk rame-rame. Ini 1 hajat. Udah terkabul 1 hajat lagi. Terkabul 1 hajat lagi. Misalkan anak pengen diterima di Akpol. Bikin air asinan biar diterima di Akpol. Anak biar diterima di Akmil. Bikin air asinan lagi. Anak biar diterima jadi secabah. Bikin air asinan lagi. Anak biar jadi dan ramil. Kan kemarin ada Pak, tamu RDAY dari Surabaya namanya Iwan Dono. Iya, betul. Iwan Dono. Pak Iwan Dono. Dulu waktu datang pangkatnya Sersan 2. Sersan 2. 2012 apa 2013 atau 2014. Sersan. Sekarang pangkatnya udah mayor
mau sekolah letnan kolonel. Kemarin ijab terkabul jadi dan ramil. Nah maunya saya, Bapak juga begitu. Gitu. Manjur gak? Manjur. Terakhir nih Bu. Ibu paksain nanti kalau udah sehat 9 hari. Dari hari sekarang pulang nih nanti minum kan batu empedunya udah sembuh nuh. Biar ibu nggak ada penyakit satupun dan maunya saya ibu duitnya banyak. Bisa gak ibu tiap hari wajib nenenin suami? Wanita yang hobinya nenenin, jadi nenennya dinenen, itu duitnya nggak ada berhentinya. Contohnya, waktu ibu pengantin baru, kan ibu nenenin suami tuh waktu pengantin baru. Pernah gak nenenin waktu pengantin baru? Pernah kan? Duit ada aja kan? Terus ibu hamil, ibu ngelahirin, ibu nenenin anak, rezeki ada aja tuh. Ibu hamil yang kedua, nenenin lagi anak yang kedua, rezekinya ada tuh. Kayak Haji Marko kan 9 bersaudara. Haji Marko anak yang pertama, adiknya ada 8. Itu rezekinya ada aja. Karena apa? Karena ibunya Haji Marko nenenin lagi, nenenin lagi, nenenin lagi, nenenin lagi. Nah karena udah usia, ibu udah usia, kan ibu gak mungkin lahirin lagi dong. Nah kalau ibu gak lahirin, yang nenenin ibu kan gak ada. Kenapa gak gantinya ini aja? Anggap aja ini bayi. Anggap aja ini tuyul. Gitu. Jadi ibu tiap hari nenenin. Kanan 99, kiri 99. Anak yang nenenin mamahnya, rezekinya gak pernah putus. Ada aja. Nah bapak kalau nenen sama pasangannya, rezekinya gak putus. Bapak mau tahu siapa tuh? Raja Brunei. Nenen terus gak dia? Raja Arab Saudi. Raja Malaysia. Raja Thailand. Nenen mulu gak dia tuh rajanya? Ke itu. Mending istrinya bos. Selirnya. Oh bebas. Yang paling manjur jam 10. Jam 10. Jam 10, jam 11, jam 12 tuh paling manjur. Yang harus nawarin Pak Haji istri ya? Harus satu frekuensi sama gurunya. Oh. Karena gurunya kan neneninnya jam 10. Oh iya gitu. Pak Haji Marko ya? Iya. Dia nenenin jam 11. Jadi bapak mesti video call dulu Haji Marko. Mulai. Acting mulai. Dia nenen, bapak juga nenen. Tuh. Kapan ibu berani nawarin nenen sama bapak? Kapan terakhir ibu nawarin nenen sama bapak? Kapan terakhir? Enggak pernah. Aduh. Saya doang gitu. Dan saya kan lihat YouTube Pak Haji gitu. Saya suka sering nasihati dia harusnya pingin tinggi banyak gitu. Bu, anggap aja ibu sapi perah. Sapi perah sama sapi betina biasa. Atau sapi perah atau sapi biasa, makannya bagus kualitas mana sama sapi perah? Sapi perah Bu, konsentrat, ampas tahu, rumputnya juga yang bagus. Kenapa? Karena mau diperah. Karena mau buat anaknya. Karena mau diperah. Nah ibu anggap aja sapi perah. Duitnya banyak gak? Bodoh. Jadi bapak nanti nenen. Kira-kira pulang dari sini ibu berani gak nawarin bapak nenen? Ini ngebel, gue lagi ngomong nenen lo ngebel. Mau di nenen. Kira-kira ibu nawarin nenen berani gak sama bapak? Coba kalau saya boleh tahu. Oh bos. Ingetin ya bos. Ibu, kalau ibu kan, kalau neneknya kecil kan berarti kayak nenek itu tuyul. Kalau ini ibu kan nenek gede. Berarti nenenin anak King Kong. Bisa aja Pak Haji Marko. Ini luar biasa Pak ilmu RDI Pak. Kan orang nanya Pak Haji kalau mau lihat nenen mau lihat utang dari mana? Dari bentuk pentilnya. Kalau pentilnya besar rezekinya besar.
Rezekinya kecil. Nih ibu-ibu pada ketawa. Pak Haji emang lihat nenek aku kan gua keker. Pada buka lihat pentil. Besar ya. Pentil juga ada warna-warnanya Pak. Ada yang hitam, ada yang merah. Ada yang coklat. Ada yang pink. Makanya kalau privat enak Pak dikasih tahu. Ada yang biru Pak Haji. Ada yang biru. Mm-mm. Apa tuh? Orang India Pak Haji. India yang itu. Pokoknya ibu harus sembuh. Obatnya cuma satu. Air kelapa hijau yang direbus sama kelapa-kelapanya sama air asinan. 9 hari. Paling lama 9 hari. Paling cepat 4 hari. Tapi maunya saya maksimalin aja 9 hari. Sembuh. Dan wajib mandi jam 00 bos. Ya, siap. Mau pakai air anget boleh. Begitu. Kalau ibu nggak berani air dingin. Air panas nggak boleh. Harus air anget. Kenapa nggak boleh air panas? Takutnya semua rontok. Nanti bapak bingung. Ini kok si botak ada. Tadi kayaknya kemarin nggak ada si botak. Ada lagi bos? Ini kalau kelapa hijaunya nggak ada yang itu yang cemani itu kan itu namanya di sana mah cemani. Ya tapi hijau nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal hijau aja gitu. Iya. Ya, siap. Yang paling manjur mah kalau dipas merah. Oh iya itu mah kan namanya di sana mah yang pas gitu merah Ya. itu namanya di Tasik kelapa muda cemani gitu. Ah iya itu. Pokoknya kalau di Pangklas Kalau daerah Kalpanonga kelapa hijau. kelapa hijau. Kelapa hijau. Oh, iya. Tapi saya- Kita namanya apa? Kalau di Lewil yang sini itu namanya dibilangnya kelapa muda hijau yang obat itu harganya 25.000-an. 25.000 Iya, sama. sama ya. Juga sama. Saya juga gitu. Merah itu ya Pak. Merah Ah. ya pink bukan Ya, merah. Pink. pink betul. Pink. Pokoknya sehari 3 kali. Saya nggak setuju ibu dioperasi. Kenapa? Karena rumah sakit nggak endorse saya. Ngapain gue belain rumah sakit? Nggak ada. Mengerikan bu, kalau dioperasi mengerikan. Ngeri-ngeri sedap. Jangan. Pakai ilmu karipan lokal aja. Barusan tamu RDAY, awalnya giginya di korek-korek pakai tusuk gigi. Akhirnya bengkak. Akhirnya nggak bisa tutup mulutnya. Sekarang di rumah sakit. Kemarin di rumah sakit harus dioperasi. Barusan dia masuk di grup RDAY. Japri saya. Pak Haji, ibu saya usianya udah 85 tahun. Giginya bengkak harus dioperasi. Saya bilang jangan dioperasi, udah 85. Udah tua ngapain? Kata dokter harus operasi. Ya dokter kan namanya cari duit dengerin dokter. Lo dengerin dukun aja. Ngapain? Zaman dulu kan gak ada dokter. Orang lahirin pakai paparazi. Ada gak zaman dulu lahiran di dokter? Waktu ibu lahiran paparazi kan? Ya iya. Ambu Paraji. Apa? Ambu Paraji. Ambu paparazi. Ambu Paraji. Oh ambu paraji. Oh iya. Cewek dapat Paraji. Hah? Kalau Paraji itu di saya mah cewek gitu. Ini cowok. Cowok. Iya. Paraji. Oh iya. Paraji. Nah akhirnya dia colek alat kelaminnya sendiri, ditaruh di giginya. Dicolek alat kelaminnya, taruh di gusinya. Alhamdulillah sekarang udah kempes. Nggak sampai 1 hari 24 jam. Makanya ini dokternya bingung. Itu siapa yang ngobatin katanya. Nggak ada. Jadi nggak jadi operasi, nggak jadi. Nanahnya udah mimples sendiri, ngering sendiri. Begitu, jadi ilmu karipan lokal. Nah begitu juga zaman dulu. Orang pakai paraji ya. Paraji buat ngelahirin. Coba bayangin bu.
Haji Marko adiknya 8. Dia 9 bersaudara Haji Marko. Tapi ibu kandungnya waktu itu ya masih muda, masih cantik. Sekarang anak-anak sekarang Bu, anak 1 sesar. Iya betul? Anak 2 sesar. Ini sesar. Aduh. Anaknya berapa Ibu? 1 kedua juga. 1 sesar. 2 sesar. Kok aduh. Pinggulnya sempit. Kalau di RDAY Pak, kalau mau nggak sesar, ibu hamil kalau nggak mau sesar, tidak merasakan sakit lahiran, celana dalamnya suami dikalungin di leher istrinya yang mau ngelahirin. Alah coba bunting lagi dah. Bapak sama ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Saya ketawa sendiri. Ah? Saya ketawa sendiri kalau saya. Ketawa sendiri. Ya. Tuh, Apa yang bikin Bapak tertawa kalau nonton YouTube saya? ya guyonan sama Adi Marco, FL di mana ada yang di Bukas, ada yang di ML-nya. ya. Oh iya. Jadi nanti kalau ibu punya anak atau punya keponakan atau punya saudara, kalau dia ngelahirin susah, pinggulnya kecil, sekecil apapun pinggulnya, itu bisa lahir normal dengan cara apa? Celana dalam lawan jenis dikalungin di leher. Atau celana dalam kakak kandungnya, mau laki atau mau perempuan, dikalungin di lehernya. Atau celana dalam mamah kandungnya atau papa kandungnya dikalungin di leher. Nanti lahirnya normal. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. 2. Kalau ibu sakit gigi, bapak sakit gigi, gusinya bengkak, colek alat kelamin kita sendiri pakai tangan kiri, tempelin di gigi atau tempelin di gusi. Pak Haji, saya nyolekin pengen cepet manjur, copot alat kelamin bapak, jelep, tancepin, jelep. Itu juga langsung sembuh ya. Pokoknya nanti kalau bapak sama ibu udah sembuh sakit batu empedunya, sakit apapun, apakah ambeien, darah tinggi, kolesterol, apapun hajatnya bapak, utangnya lunas tanpa bayar, rukonya laku terjual, kontrakannya penuh, bapak buka cabang RDAY cabang Tasikmalaya. Nanti bapak tulis pakai billboard besar, sedia air asinan RDAY. Bohong nggak semua orang pada belok ke tempat bapak. Jadi ada itunya, pengobatan jalur selangkangan. Jangan jalur selatan. Hah? Jalur selangkangan. Iya, iya. Jalur selatan. Manjur ya. Makanya bapak sama ibu praktekin dulu. Ya, nanti buka cabang Tasikmalaya ya. Nanti kalau ada pasien-pasien yang SOS yang berat, nah kirim ke kita, nanti kita siapin helikopter ke sana. Kayak RSPAD ya, Rumah Sakit Angkatan Darat, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD. Kan dia ada helikopternya, helipadnya buat jemput pasien-pasiennya. Nah kita lagi bikin lapangan helipad di bawah. Khusus tamu-tamu yang dari luar. Bayar gak Pak Haji? Enggak lah. Kan turunnya dijorokin. Naiknya dikerek. Pakai kerekan timba. Cuma sekali doang. Iya. Langsung udah selesai. Orang nggak, saya libur nih Pak sebenarnya Pak. Libur. Saya nggak nerima pasien libur, udah seminggu libur live. Makanya tamu pada kangen. Yuk, Bapak, gimana ceritanya? Permasalahannya apa? Ulangi lagi dari awal. Mic-nya pinjemin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ishak
di Kelapa Nunggal. Ya. Saya membuka usaha kecil-kecilan, pengen lancar. Apa usahanya? Coba kan saya nggak tahu kayak gimana. Begitulah dagang daun-daunan gitu dari Sukabumi dibawa ke Jakarta. Daun apa contohnya? Contohnya daun anong, daun pilo buat tangkrek begini nih, buat bunga papan, ucapan. Bapak jualnya kemana? Saya jualnya ke Radio Dalam. Oh, ke Jakarta. Ya, Pondok Indah ke situ. Oh, tempat orang yang bikin papan ucapan. Ya. Papan-papan ucapan. Iya. Oh, nggak dijual ke Bogor. Kan ada di Bogor yang bikin Iya, papan. masuknya dari Bogor, Pak Ji. Ah? Dari Cibinong. Dari Depok masuknya. Oh. Mulai dari Depok. Barito berapa? Hah? Barito. Barito udah dibongkar. Barito dibongkar. Sekarang pindah ke Radio Dalam. Ke Ahmad Dahlan. Iya. Jalan Ahmad Dahlan yang lurusannya nanti Radio Dalam. Iya, tak begitu Pak Haji, saya pengen lancar. Dekat kantor pajak. Pengen berjalan istilahnya lah gitu. Segitu saja Pak Haji. Oh iya. Nah, Bapak tahu RDAE dari mana? Saya dari teman, ada orang. Temen ngomong apa? Teman katanya katanya di daerah Cikampak, saya dicariin ke sini, mudah. Alhamdulillah sih ketemu. Terus? Bahkan saya udah 2 kali ke sini Pak Haji. Terus? Terus terang. Saya ikutan itu doang, di bawah sama anak yatim. Habis asar udah pulang lagi gitu. Terus? Sekarang mah pengen ketemu Pak Haji gitu. Yang kedua kali mah. Terus gimana? Ya alhamdulillah sekarang nih ketemu Pak Haji, cuman begitu aja Pak Haji, minta di rumah Pak Haji. Iya gitu. Boleh. Ya. Jadi Bapak pengen dagangannya rame. Pengen dagangan rame, ada yang ngutang itu tapi cepat bayar gitu Pak Haji. Nama sehat lagi gitu. Pak, kan katanya ada ayatnya gini Pak. Kalau utangnya pengen lunas itu bisa. Tapi kalau utangnya pengen dibayar nggak bisa. Nggak bisa Pak. Mendingan Bapak utangnya jangan ditagih gimana? Jadi jarang-jarang lagi Pak Haji. Jangan ditagih. Jangan ditagih. Jadi gini Pak. Orang yang utangnya nggak bayar. Nih misalkan saya nggak bayar Bapak nih. Iya. Itu pasti nyungsep Pak. Yang ya. Lebih baik biar dia aja yang nyungsep. Bapak nggak nyungsep. Jadi uang Bapak di luar dilepasin aja. Iya. Jangan ditagih. Nanti dia pasti nyungsep. Pasti nyungsep. Pasti nyungsep. Udah saya sabdain pasti nyungsep. Orang yang nggak bayar utang pasti nyungsep. Usahanya, hidupnya. Ya. Kedua, orang yang nggak bayar utang, Nabi Muhammad SAW tidak mau mensolatkan. Nggak mau mengakui dia jadi umatnya. Kan lumayan Pak. Ketiga, kalau Bapak punya uang di luar jangan ditagih. Nanti dia kan nggak bayar. Nanti Bapak pasti masuk surga. Dia masuk neraka jahanam. Daripada Bapak tagih, Bapak masuk neraka jahanam. Milih mana? Milih ditagih, Bapak masuk neraka jahanam. Apa mendingan gak usah ditagih, Bapak masuk surganya Allah. Ya, masuk surga. Oh lu waras nih ya. Waras, udah gitu aja ya. Jadi udah lupain aja. Oh iya. Kalau dia bayar gimana? Kalau dia bayar, Alhamdulillah ya. jangan diterima. Nanti Bapak masuk neraka jahanam. Alhamdulillah kali Pak Haji. Ya. Ya, udah begitu aja Pak Haji ya. Iya. Jadi Bapak paksain. Terus kedua nih Pak, Bu, maunya saya lagi galakin tamunya RDAY, saya galakin tiap nih abis asar saya galakin. Sedekah subuh jangan bolong. 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 Kok sedekah subuh jangan bolong Pak Haji? Karena zamannya dulu nenek bapak, orang tua bapak, nenek ibu, orang tua ibu, kakek saya, nenek saya, kakeknya dia, orang tua saya, orang tua dia. Itu zaman dulu
ada yang namanya beras parelek. Perelek. Perelek. Beras perelek. 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 Jadi beras tolak bala. Taruh di bambu atau di kaleng. Taruh di depan rumah. Sore-sore. Nanti malam petugasnya ngambilin tuh beras parelek. Tapi kan sekarang udah modern. Ngapain pakai beras parelek? Pakai transfer aja. Sedekah subuh. Nah iya bambunya nggak ada. Kalau sedekah subuh kapan? Waktu subuh. Dari abis asar sampai jam 00. Jadi bapak sama ibu tidur berselimut sama sedekah. Kita kebanyakan tidur tidak berselimut sama sedekah. Bedanya apa Pak Haji kalau kita tidur berselimut sama sedekah? Kalau kita udah sedekah nih sekarang nih sedekah udah mulai transfer sedekah nih. Tidak akan ada bala dan tidak akan ada musibah sampai besok malam sehari. Jadi kalau bapak sedekah tidak ada musibah berbarengan sama sedekah, nggak ada. Sedekah tidak bisa disalib sama musibah. Musibahnya apa tuh Pak? Utang gak lunas-lunas, didatengin debt kolektor, ditelepon-telepon sama penagih utang. Nggak ada. Walaupun kita ngutang aja kan kita rajanya utang. Tapi sedekah juga jalan. Iya dong. Ini dengan kita utang masa Ini sedekah. juga Pak Haji rajanya utang. Siapa? Saya. Nah kan gue nyindir lu. Nyindir lu. Ya biarin ya yang usah dipikirin itu Pak Haji penting Gak kebayar usah. Pokoknya bapak yang penting sedekah subuhnya jangan bolong. Ya. Iya alhamdulillah sih. Paksain dari jam 15, jam 3 sore. Dari jam 3 sore sampai jam 24 atau jam 00 itu waktunya sedekah subuh. Nah, nanti bapak sebelum tidur sedekah. Berapa sih Pak Haji? Bebas, mau 100.000 sehari. Ke sini ke RDAY. Iya. Kalau nggak mau di sini, bapak boleh sedekah di rumah, tapi harus cari anak yatim kurung. Anak yatim kurung, anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Kalau nggak ada ya numpang aja di sini. Yatim umroh, anak yatim kecil-kecil tapi udah umroh. Nggak ada ya numpang aja ke sini. Anak yatim yang tahajud, hobinya sholat tahajud. Nggak ada, ya udah numpang. Nggak bisa tiap hari, Seminggu sekali di muka. Nggak boleh ditabung dulu, nggak boleh. Harus di muka. Jadi sedekahnya di muka. Ya misalkan bapak 100.000 sehari. Berarti seminggu 700. Kalau bapak sedekah subuhnya 50.000. Berarti sedekahnya seminggu 350.000. 70.000. Tapi di muka. Kalau dibulankan bisa gak? Itu lebih bagus. Tapi nomor rekeningnya yang saya itu ya. Pas saya coba Pak Haji itu Yang BRI itu Pak Haji. Yang BRI nggak masuk. Saya juga. BRI 0522. Yang tadi saya TP itu kan Pak Haji. Ya. Nomornya kan itu. Iya. BRI. Atas nama Dwi Susanto. Ya. Atas nama Dwi Susanto. Nanti bapak. Nah kalau bapak udah sedekah. Bapak nggak usah ngarepin dari saya. Enggak. Maksudnya ngarepin gini. Kok saya nggak dijawab-jawab ya sama Pak Haji. Nggak usah. Pokoknya udah pasti masuk dah. Ya, kemarin juga ya sebelum karena ini juga ya sebelum kesini juga ingin saya tuh tapi nggak masuk gitu. Oh iya. Kenapa gitu atau harus Bisa gak bapak pada saat mau sedekah transfer alat kelaminnya dimasukin alat kelamin ibu? bisa tuh. Kalau masuk pasti twing. Pak, Bu, bedanya orang sedekah diencerit atau ditabung dulu baru sedekah sama bedanya orang sedekah di muka bedanya apa? Saya pesen kembang sama bapak. Berapa nilai kembangnya? Misalkan 5 juta. Saya bayar di muka nih 5 juta. Pak, besok kirim ya Pak. Hari Rabu, ini sekarang hari Senin. Rebo ya, ini gue kasih 5 juta. Bapak lebih semangat ngirim ke saya, apa lebih semangat ngirim ke Haji Marco yang pesen kembang tapi nggak bayar DP? Berarti kamu Pak Haji.
sama saya kan? Nah begitu juga sedekah. Kita kan lama Belum ngasih DP. Bedanya gitu Pak. Jadi kita beli kembang sama Bapak. Saya ngasih DP 5 juta. Haji Marco juga pesen kembang. Tapi nggak ngasih DP. Walaupun dia udah pesen duluan. Tapi dia nggak DP. Yang DP saya. Pasti dia prioritasin saya. Tapi Pak Haji seterusnya nggak usah dikirimin ya. Nggak usah. Yang penting Bapak sedekah. Kan yang maha tahu Allah. Gitu, yang maha tahu Allah. Tenang aja, yang penting Bapak paksain. Paksain. Ini Bapak kalau nggak maksain hari ini sedekah privat, mana mungkin kita bisa ngobrol lama-lama nih. Coba kalau Bapak nggak maksain dari Tasikmalaya, jauh-jauh. Maksain sedekah privat nih. Nggak mungkin Bapak bisa ngobrol. Di luaran sana banyak tuh orang mau privat tapi nggak ada kesempatan. Kok gitu Pak Haji? Ya inilah yang diprioritasin dulu lah karena Bapak lebih urgent. Sakit batu empedu, pengen punya grosir sendiri. Istilahnya grosir. Bapak tahu gak grosir? Grosir tuh tanaman dikirim, uangnya belakangan, tempo Pak. Nah, pasti itu. Bapak mau gak saya kasih modal 10 miliar? Hitung rambut alat kelamin Bapak ada berapa jumlahnya? Sekarang. Jarang loh Pak, saya punya staf namanya Putri bisa ketawa ngakak. Jarang loh, gue seneng bener loh Putri bisa ada suaranya put. Orang Lamongan namanya Putri. Kalau saya lucu gimana pun lucu, Putri nggak pernah dia ketawa, diem aja. Cemberut aja, aduh makanya tadi gimana ya. Iya. Gimana nih saya bikin Putri ketawa. Pas tadi Bapak nanya, Bapak mau gak punya duit 10 miliar tunai dari saya? Mau. Sekarang iya. Hitung jumlah rambut alat kelamin Bapak. Apalagi kalau kita dihitung. Hah? Ketawa. Apa? Apalagi kalau kita dihitung. Ya hitung. Gue siapin duitnya sekarang. Hitung. Gak boleh lebih satu, gak boleh kurang satu. Pak kalau yang baru numbuh segini, hitung. Udah masuk gitu kan. Segini. Waktu ngitung kacamatanya Haji Marco segini. Pas udah dihitung kacamatanya Haji Marco copot. Gue gara-gara ngomong ketawa mulu udah jadi gak pakai kacamata. Tadi saya pakai kacamata Pak. Ada sebulan ya? 2 bulan? Ada. Sekarang udah gak pakai kacamata nih tuh. Iya coba Bapak bisa gak tertawa senang. Tertawa senang. Saya tadinya pakai kacamata Pak nih. Lihatnya pakai kacamata. Sekarang enggak udah bisa lihat. Dan normal. Itu. Ya. Ini pagi udah dioperasi nih dua-duanya. Katarak. Terus keluhannya apa? Katarak. Iya. Sekarang udah enggak kan? Udah sehat, udah normal. Udah dioperasi. Udah bisa lihat belum nih? Bisa lihat. Oh iya. Kalau saya berairan Pak, berair gitu. Kalau kepanasan. Ajarin pakai mic. Cara ngobatin mata tanpa harus dioperasi. Iya. Jadi waktu bulan puasa kemarin, saya agak bingung juga karena ya apa yang saya lihat tuh jadi 2. Dan buram yang bisa jadi 2. Terus kalau saya baca Quran itu meleleh semuanya. Jadi saya pas bulan puasa itu nggak bisa ngelihat dengan mata biasa kalau baca Quran. Jadi akhirnya baca Quran tersendat-sendat. Lalu saya pindah ke istri untuk antar ke dokter di Bogor yang khusus untuk mata ya. Dan di sana itu alat-alatnya bagus-bagus, semua dokter juga bagus. Dan antrinya luar biasa karena BPJS. Jadi beliau bilang saya tuh silindernya nambah juga, minusnya juga nambah. Dan saya cuma dikasih obat replacement aja untuk untuk gigi mata aja. Mereka bilang harus ganti kacamata. Saya obatin, sempat ganti kacamata, tapi nggak sembuh-sembuh Pak. Sama aja Pak, kalau saya naik
kendaraan itu motor tuh mobil datang tuh double, jadi penuh aja di jalan sama mobil. Terus kalau jalan itu yang kan putih tuh ada garis-garis gitu yang tengah-tengah itu jadi 2 Pak. Semua parah Pak. Jadi saya kalau melihat apa-apa jadi 2. Yang listrik di rumah saya jadi 2. Isi saya juga jadi 2. Istrinya bisa 2 Pak. Kalau istri 2 kita biasa lah ya. Ini alat kelaminnya double. Lihat teteh jadi 4. Tetenya 4. Itu salah satu keuntungannya, tapi ya itu bikin saya pusing. Terus saya bilang, wah gila baru umur 58 kok udah mata saya udah begini, karena saya kan ada gula. Terus saya bilang, udah Pak, pakai ilmunya Pak Haji aja gitu. Oh iya juga kita kan kadang-kadang dekat-dekat gitu jadi lupa kadang-kadang ya. Taunya kita ke dokter aja mata itu, ternyata obatnya nggak jauh-jauh dari Pak Haji. Jadi pas hari itu Pak Haji bilang udah pakai ilmu kearifan lokal aja, tangan kiri bini lu masuk ke tangan kiri matanya suami di Marco, terus tangan kanannya masuk colok masukin pegangin ke yang ke kanan. Jadi sebelum tidur dan setelah tidur. Ya, sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Niatnya sama dengan berdoa Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang dan masih amin aminnya anak yatim kandang pimpinan dari Bapak Haji Suwanto Biswondo. Saya ngobatin mata suami saya pasti sembuh. Jadi hari pertama, hari kedua nggak ada perubahan. Hari ketiga saya cuma bingung itu jam berapa saya itu sembuhnya tuh. Tahu-tahu siang itu pagi saya ke kebun, saya ngasih makan ikan, ayam segala macam kelinci saya kasih makan tuh. Ini kok enak-enak amat tuh. Saya cuma bilang, wah alhamdulillah ya. Ini siang ini saya nggak ngerasa ada perubahan, misalnya double atau saya mau nyebrang jalan aja mau ke kebun udah ngeri Pak, karena itu jadi motor tuh jadi 1 jadi 2 jadi 4, saya ngeri pokoknya Pak. Jadi pas hari yang ketiga itu Pak, saya nggak ngerasa bahwa ada kelainan dalam mata saya. Terus kalau kacamata yang kemarin saya bikin itu udah saya nggak pakai lagi. Dan ini tahun 2021 ini kita bikin sampai sekarang masih kita pakai itu karena supaya nggak kagok aja gitu ya, jadi udah kebiasaan. Ya, jadi alhamdulillah Pak itu sembuh Pak. Saya bisa baca Al-Quran dengan normal, baca bisa normal, terus lihat kendaraan mau nyeberang jalan udah biasa, tadinya saya takut Pak. Ada 2 mobil jadi 4 mobil Pak maju ke dalam saya Pak. Alhamdulillah itu dengan ilmu kearifan lokal dicolok itu tangan kanan ke kanan mata saya, tangan kiri isi saya colok terus ke mata saya yang sebelah kiri. Alhamdulillah Pak. Pak Haji bilang kan 9 hari, itu hari ke-3 udah sembuh. Alhamdulillah. Sampai 9 hari. Iya. Enaknya nih Pak, enaknya nih kelebihan ilmunya RDAY. Bapak bisa ngobatin sendiri, Ibu bisa ngobatin sendiri tanpa saya harus turun tangan. Kayak Haji Marco, bukan saya nyolek alat kelaminnya istrinya Haji Marco, enggak boleh. Iya. Tapi istrinya Haji Marco nyolek alat kelaminnya istrinya sendiri. Juga bukan tangannya Haji Marco nyolek alat kelaminnya istrinya Haji Marco, enggak. Jadi tangan kirinya istrinya Haji Marco colek alat kelaminnya langsung taruh di matanya Haji Marco. Sebelah kiri. Kalau Haji Marco kelingkingnya colok boolnya ayam. Ada telurnya. Ada telurnya apa enggak? Telurnya masih jauh pada dekat. Iya kan? Orang zaman dulu gitu gak Pak? Ya, itu kerjaan saya Pak Haji. Iya. Kerjaan saya Pak Haji. Pulang sekolah langsung ke kandang ayam. Wah lama banget. Ya gue bayangin di sekolah itu pulang sekolah mau dadar apa? Bikin dadar ayam, telur dadar. Itu ilmu kearifan lokal Pak. Jadi kalau orang zaman bilang, ih jorok, orang dulu kan begitu. Ayamnya mau bertelur apa enggak, kelingking kiri masukin ke dalam alat kelamin ayam. Hah?
Iya dimasukin Pak, nih kelingkingnya dimasukin. Iya, tapi kalau memang nggak nyampe alat kelamin Haji Marco. Ayamnya langsung pinsam. Kata ayamnya talang. Tapi bener Pak, kalau nonton YouTube saya Bapak sambil senyum-senyum. Senyum-senyum. Ya, ketawa sendiri. Ketawa sendiri. Iya. Iya. Nah maunya saya coba Bapak praktekin. Ya. Bapak praktekin. Saya mau cebok alat kelamin Bapak. Air cebokan alat kelamin Bapak. Siramin ke pohon. Ke kembang yang mau dikirim ke Jakarta sambil Bapak ngomong. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomanya anak yatim RD Aye Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Alat kelamin laki-laki jual. Alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual. Alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar. Alat kelamin perempuan besar. Order lagi. Saya kaya raya. Tuh di kertasnya kayak gitu tuh. Nah coba Bapak baca. Alat kelamin. Cara manggil pelanggan. Alat kelamin laki-laki jual. Alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual. Alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar. Alat kelamin perempuan besar. Rame. Order. Kaya raya untung bersih. 1 hari 1 miliar. 1 hari 10 miliar. Nanti kejadian karena ucapan adalah doa. Coba baca pelajarin. Bisa ya? Apa? Bawa pulang. Boleh. Ini yang kedua ya Pak. Ini berlaku semuanya. Yang kedua. Kadang kita nanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Apa caranya? Bagaimana caranya? Caranya apa Allah? Biar hajat saya cair 10 miliar. Dalam waktu 9 hari. Bagaimana caranya? Supaya hajat kita cair 9 hari 10 miliar. Caranya gimana Allah? Jawabnya Allah bahasanya. Lakukan 2. Kalau punya uang sedekah subuh jangan bolong. Kalau punya uang sedekah hari Jumat barokah jangan bolong. Yang pertama itu. Kedua. Bapak sama ibu wajib legowo. Kita kebanyakan hajatnya lemot kenapa? Karena nggak legowo. Meratapi nasib. Salah satunya apa sih kalau nggak legowo meratapi nasib? Utang saya kapan ya lunas? Nggak boleh. Kapan ya ruko saya laku? Nggak boleh. Itu meratapi nasib. Kita harus gembira. Harus ceria. Laku betul. Bapak lihat nih. Ada ayam yang cemberut. Harganya 50.000. Ada ayam yang sehat. Harganya 100.000. Bapak mau belinya yang mana? Yang sehat walaupun mahal ya. 100.000. Tapi ayam yang tetelo. Nggak mau. Takut ketularan kan. Nah kalau Bapak utangnya nggak lunas. Terus Bapak ngeluh. Allah suruh malaikat. Malaikat coba datang ke Bapak. Coba datang ke Bapak. Apa jawabnya malaikat? Enggak dulu deh Allah. Dia juga lagi merenung. Apa bedanya waktu cair? Waktu cair kamu datang ke dia. Waktu cair pada saat dia ngajuin pinjaman. Dia gembira. Pada saat cair pinjaman dia ceria. Giliran bayar cemberut. Jangan dong. Kalau bisa kita harus ceria juga, gembira juga. Jadi sama frekuensinya. Ini enggak. Frekuensi awal cair gembira. Sekarang giliran ditagih. Putus, cemberut. Lah, janganlah. Gimana caranya Pak Haji?
Ya bapak sama ibu harus bersenang-senang. Bersenang-senang. Karena hati senang, rezeki datang. Hati sedih, rezeki pergi. Jadi bapak paksain dah gimana caranya harus senang. Ceria. Senang, ceria. Senang, ceria. Jadi kalau sedekah Jumat itu di mana? Di sini juga. Oh, di sini juga. Sama. Cuman bedanya kalau sedekah Jumat lebih besar 10 kali lipat dari sedekah subuh. Ya, jadi minimal 1 juta minimal. Namanya sedekah potong sapi. Bapak coba cari. Mana ada di tempat lain di muka bumi ini setiap hari Jumat sedekah potong sapi. Nggak ada, cuman di RDAY doang Pak. Nggak ada. Orang paling beraninya potong kambing. Setiap hari Jumat potong kambing, syukuran. Kita nggak mau, kan kita maunya 10 miliar. Saya maunya ya sapi lah. Kita patungan aja, nggak usah. Nanti anak yatim dapat daging sapi, nanti anak yatim dapat beras. Bisa, harus bisa dan pasti bisa. Oke? Jadi bapak sama ibu maunya saya coba biasain sedekah subuh jangan bolong. Coba bapak sama ibu biasain legowo. Jadi nerima apa adanya. Jadi kalau anak lari-lari, anak bikin jengkel. Anak udah dikasih uang cicilan motor tapi uang cicilannya malah buat ganti HP. Kan kita kesel dong. Sekarang gede kesel apa gede hajat? Gede hajat. Apa artinya cicilan motor cuman 1.200.000? Ya kita beli cari lagi duit lah 1 juta. Kan kita lagi punya hajat 10 miliar. Cucu rewel. Cucu minta ganti HP. Cucu minta beli apa? Nah, kita turutin. Saya Pak belum pernah nih kalau istri saya tercinta. Papa, aku pengen beli celana dalam. Beli yang paling mahal. Papa, aku pengen beli BH. Beli yang paling mahal. Papa, aku pengen beli baju daleman. Beli yang paling mahal. Gitu. Kalau kita kan enggak. Papa, mau beli celana dalam. Lah itu kan yang lain masih, yang kemarin kan masih ada. Kok papa tahu? Lah kan papa razia tadi. Enggak lah, beliin. Beli dulu pakai duit mama. Berapa harganya mama beli? Ntar papa gantiin. Begitu. Kalau saya enggak, nih beli 10.000 yang 10.003. Iya. Haji Marco disuruh istrinya beli celana dalam yang 10.003. Janganlah. Suruh beli ke Pondok Indah Mall. Pilih di Pondok Indah Mall mana yang bagus-bagus gitu. Jangan di pasar Lewelian. Gitu. Pasar Sabtu. Nah Bapak juga begitu. Harus sayang sama istri tercinta. Sayang nggak Pak sama istri tercinta? Sayang. Ibu juga sama Bapak. Sayang sama Bapak ya. Bu kalau saya boleh tanya. Kapan terakhir ibu ngemot alat kelaminnya Bapak? Kapan terakhir ibu ngemot alat kelaminnya suami? Terakhir kapan? Belum pernah. Ya Allah. Istri yang hobinya ngemot alat kelamin suami. Istri yang hobinya ngemot alat kelamin suami. Saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar. Nggak pernah. Selalu di atas 1 miliar. Nah coba Bu dimot dulu. Saya mau ibu yang ngemot, bapak yang nikmatin, saya yang kebobolan. Gue transfer tunai 1 miliar. Dimot dulu. Tapi video call dulu sama Haji Marco. Apa Bu sulitnya ngemot alat kelamin suami kalau saya boleh tahu? Apa sulitnya? Apa susahnya? Soalnya gini Bu, kalau ibu ngemot alat kelamin suami,
Suami saldonya nggak akan di bawah 10 miliar, nggak akan. Selalu di atas 10 miliar. Ibu saldonya nggak akan di bawah 1 miliar, selalu di atas 1 miliar. Itu pasti. Walaupun sekarang kita lagi ada utang, ada cicilan kartu kredit, nggak apa-apa. Nanti lama-lama menujunya ke sana. Bisa gak mulai pulang dari sini ngemot alat kelamin suami? Mesti latihan dulu kali ya. Gimana caranya? Dari pengantin baru belum pernah, Bu? Belum. Aduh, itu yang paling enak, Bos. Ibu jangan beli jagung ya, lebih baik beli es krim. Kalau beli jagung kayak dimakan. Bisa gak Bu pulang dari sini, Bu? Nanti praktekin ilmu RDAY. Ngemot alat kelaminnya suami. Bisa ya? Iyalah, soalnya gini. Wanita yang hobinya ngemot alat kelamin pasangannya, lawan jenis ya, tidak akan kena penyakit. Tuh, nggak akan kena penyakit. Penyakit apa aja, termasuk penyakit bokek. Tahu gak penyakit bokek, Bu? Nggak punya uang. Selalu saldonya nambah terus. Nah ini banyak yang japri. Pak Haji, kalau aku nggak ada pasangannya gimana? Privat, khusus. Karena ini live. Kalau diajarin bahaya ya. Enggak, yang nggak live aja, yang privat. Ada gak? Ada ilmu jitu. Terakhir. Banyak tamu-tamu RDAY yang pada nanya. Kenapa Pak Haji kok selalu apa-apa alat kelamin wanita? Apa-apa alat kelamin wanita. Apa-apa alat kelamin wanita. Cebokannya lah bisa manjur, bisa buat lunasin utang. Cebokannya lah bisa buat jual ruko. Cebokannya lah bisa buat nambah duit banyak. Karena kita dibuat dari alat kelamin itu. Bukan karena kita lahir dari situ ya. Kan ada yang lahir dari perut. Tapi buatnya dari mana? Dari situ. Asalnya buat, kembali lagi dari situ. Makanya yang utangnya 200 miliar, yang utangnya 300 miliar, lunas Pak, tanpa harus bayar, tanpa harus jual aset. Obatnya itu air asinan. Manjur gak? Pak Haji, saya punya perumahan. Kemarin ya. Saya punya perumahan di Harpes. Cibubur sana lagi. Cilengsi sana lagi, Cilengsi. Harpes. Berapa kali Pak Haji? Kalau ini bikin air asinan. Sehari berapa kali? Sehari? Ya. Sekali manjur. 2 kali lebih manjur. 3 kali kebiasaan. Ketagihan. Pak, mendingan Pak, saran saya Pak. Biar ibu lebih muda dari bapak. Jadi kalau bapak jalan sama ibu, nggak kelihatan ibu tua. Ibu seperti gadis usia 18 tahun. Ibu usia berapa sekarang? 36. Nanti ibu lebih muda, kelihatan 18 tahun. Ada gak contohnya? Banyak Pak. Usianya dia 44 tahun. Tapi alhamdulillah tuh dia seperti usia 18 tahun. Yang kemarin 65 tahun. 66 tahun. Tapi wajahnya seperti usia 20 tahun. Dia jalan sama suaminya kayak orang jalan sama cucunya. Nah coba Bu. Jadi ibu nanti awet muda. Licin wajahnya. Nanti orang lihat ibu, waduh luar biasa. Tapi kalau ibu nggak mau ikutin ilmu RDAY, ibu nanti usianya sama dengan usia ibu. Ibu misalnya berapa tadi? 30? 36. Seperti usia 36. Janganlah. Maunya saya ibu seperti usia 18 tahun. Caranya apa Pak Haji? Mod. Mulai kapan Pak Haji? Ya nanti pas pulang dari sini aja di bus para ibu ngantuk.
rebahan, Bapak buka resletingnya emot. Ya, minta duduk di belakang ya. Di pojok, di belakang nanti saya pesenin ya. Nanti kalau udah ibu tiduran, udah rebahan, dibuka resletingnya, langsung ibu buru-buru video call Haji Marco. Nanti kalau Haji Marco udah itu praktekin. Manjur gak? Manjur. Jempol 2. Bisa, harus bisa. Jadi Bapak nanti cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya siramin ke pohon, kembang. Yang buat jualan, cawik-cawikin. Rame. Untung bersih 1 hari 1 miliar. Punya pabrik, punya ruko, punya workshop. Bisa? Bapak? Saya mau buka. Deketin mic-nya. Nama saya Ya. udah Mamat Ruhimat Ya. dari Tasik. Ya. Saya pingin buka usaha, Ya. buka toko kelontongan, Pak Ya. Haji, Ya. agar maju rame gitu, Ya. Pak Haji. Udah gitu aja, Pak Haji. Nah sekarang udah buka toko kelontongan belum? Mau sekarang gitu. Oh, belum buka? Belum buka. Baru mau? Baru mau. Oke. Gitu. Nah bisa gak pas ibu lagi ngemot alat kelaminnya Bapak, ibu sambil ngomong. Punya toko kelontong grosiran, 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 punya toko kelontong grosiran. Bisa gak sambil ngemot alat kelaminnya Bapak, ibu ngomong begitu? Bapak juga ngomong begitu. Oh, punya kelontongan. Siap. Bisa, Pak. Punya toko kelontong grosiran, punya toko kelontong grosiran, punya toko kelontong grosiran. Ibu juga begitu. Sambil lagi di mod oleh istri. Pas lagi di mod sama istri, Bapak sambil ngomong begitu. Oh, siap. Punya toko grosiran, punya toko kelontong grosiran. Kalau ibu jangan ngomong, takutnya kegigit. Ibu mesti fokus. Modnya fokus. Pak Haji kalau ngemot harus di tempat tidur. Enggak, di meja makan boleh. Misalkan ini meja makan. Bapak geser bangkunya begini. Ini mejanya, Bapak geser. Ibu turun di bawah. Duduk di bawah sambil diemot. Kok Pak Haji tahu? Lah kan saya suka lihat Haji Marco. Saya suka lihat Haji Marco video call. Haji Marco lagi ngapain? Lagi sarapan Pak Haji. Coba dong lihat ke bawah. Ting! Ting! Jadi nggak usah harus di tempat tidur Pak. Oh, mana aja. Di meja makan boleh. Di ruang tamu boleh. Di luar boleh. Di perapatan. Di lampu merah. Prit. Offside. Prit. Tendangan bebas. Bapak kan dari Kelapa Nunggal ya. Ada kali gede kan ya. Besarnya di kali aja di situ. Di sungai. Nah Bapak sambil ngucap. Punya toko kelontong grosiran. Punya toko kelontong grosiran. Tapi Bapak kalau udah besar jangan lupa sama anak yatim RDAY. Biar nggak nyungsep. Ya, siap. Saya nggak mau. Banyak toko-toko grosiran sembako di RDAY udah besar jadi pada nyungsep sekarang. Karena apa? Karena dimakan sama anaknya. Kita percaya aja sama anaknya. Dibukain. Akhirnya yang bikin nyungsep anak kita. Janganlah. Pokoknya ingat. Bapak mesti ingat. Lihat, karena kan diaminin sama dia kan. Manjur gak? Jempol 2. Kedua, saya ulangi lagi. Bapak sedekah subuhnya jangan bolong. Sedekah hari Jumat barokahnya jangan bolong. Wajib. Paksain gimana caranya sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Kedua, harus bisa legowo, lapang dada. Harus nerima kenyataan. Kita kan enggak dijelekin, jengkel. Nggak boleh dijelekin jengkel. Apa? Transfernya jam berapa Pak bagusnya? Sama abis asar. Abis asar hari Kamis. Hari Kamis. Oh. Hari asar habis hari Kamis sampai hari Jumat jam 3 sore. Asar. Manjur gak? Jempol 2.
Pak, mulai besok Kamis malam Jumat, RDAY libur dulu, kita bikin acara pencerahan. Saya mau bikin acara salawatan. Jadi anak yatim yang salawatan. Kalau orang kan pengajian yang salawatan santrinya ya. Atau jamaahnya ya. Ini nanti yang salawatan anak yatim. Manjur gak? Jempol 2. Nanti kita salawatan. Nah yang ikut sedekah subuh nanti diijab sama ustadz-ustadz. Buat bapak dan ibu yang ikut sedekah subuh. Buat bapak dan ibu yang ikut sedekah subuh setiap hari. Tanpa diucapin namanya satu persatu. Karena Allah Ta'ala pasti cair 10 miliar. Nanti anak yatim yang baca salawatan tuh di masjid. Amin. Amin. Bohong gak terkabul. Besok bikin lagi malam Jumat. Besok bikin lagi malam Jumat. Besok bikin malam Jumat. Nah kita bikinnya sehari 2 kali Pak. Malam Jumat sama Jumat malam. Jadi berdekatan. Malam Jumat sama Jumat malam. Iya. Kalau orang kan enggak. Pengajian malam Senin dan malam Jumat. Malam Selasa dan malam Jumat. Malam Rebo dan malam Jumat. Gue gak mau. Gue deketin aja. Malam Jumat sama Jumat malam aja ya. Biar. Malam Jumat malam. Ya malam Jumat kita bikin. Habis sholat Isya. Sampai jam 10 malam. Hari Jumat malam kita bikin lagi. Dari jam 8 sampai jam 10. Malam Sabtu. Sengaja gue ngomongnya Jumat malam biar Bapak kelihatan blow on. Itu ketawa. Gue nunggu lo ketawa dari tadi susah banget. Iya, gue harusnya ngomongnya begitu. Tapi kan lo kelihatan cerdas. Gue mau lihat lo kelihatan blow on. Makanya gue ngomong Jumat. Malam Jumat sama Jumat malam. Jadi kan lo bingung. Nah si blow on nih. Enak dah si blow on. Jadi malam Jumat sama malam Sabtu. Acaranya dari abis Isya sampai jam 10 malam. Pesertanya semua anak yatim. Wajib ngikut. Bonusnya dapat daging sapi, sama dapat beras, sama dapat amplop. Seneng gak? Pasti seneng. Bohong dia gak seneng. Pak Haji boleh gak nih kita tamu-tamu datang malam Jumat. Ikut salawatan sama anak yatim. Boleh lah. Kan kita. Kalau malam Sabtu boleh? Boleh. Malam Sabtu Bapak ikut juga. Cuman beda tempat. Kalau malam Jumat di masjid. Kalau malam Sabtu api unggun di bawah. Jadi nanti hajat. Doanya pesawat. Nanti ibaratnya doanya pesawat. Amin anak yatim roket. Soalnya saya lihat yang pada ikut salawatan malam Jumat, malam Sabtu, kok banyak yang pada terkabul ya. Gue bikin aja deh malam Jumat dah. Acara pencerahannya diliburin dulu. Kita bikin. Karena banyak kemarin hari Jumat malam 1 yang pada ikut sedekah. Pada salawatan kok banyak yang pada terkabul. Padahal dia gak kerja. Tapi duit banyak yang pada masuk. Dia gak kerja. Tapi kaya raya. Oh kan saya ikut salawatan Pak Haji. Setiap malam Sabtu di RDAY. Kenapa gue gak bikin juga malam Jumat. Malam sakral lagi. Gue bikin 2 malam. Malam Jumat sama malam Sabtu. Acaranya sama. Nanti Bapak ikut. Kan nanti dibacain. Tamu-tamu RDAY yang pada ikut sedekah subuh. Nama-namanya gak disebutin satu-satu karena banyak kan. Karena ada yang sedekah 10.000, ada yang sedekah 20.000. Ada yang sedekah 50.000, ada yang 100.000 kan banyak. Ada gak Pak Haji yang sedekah 20 juta tiap? Banyak. Ada yang sedekah 20 juta tiap hari sedekah subuhnya ada. Nih. Nah maunya saya juga Bapak gitu. Ada gak sedekah 3 juta? Ada. Namanya Ibu Umi. Sama Ustadz siapa? Ustadz Sarip.
Ada tamu gue yang japri, Pak Haji kok nggak pakai kacamata katanya. Udah bisa ngeliat sana dalam gue. Tadinya nggak bisa. Sedekah subuhnya setiap hari 20 juta. Sedekah subuhnya tiap hari 20 juta. Betul? Coba baca. Sedekah subuhnya tiap hari 20 juta. Selamat lancar, tidak ada yang kendala apapun yang saya khawatirkan tidak terjadi. Amin ya rabbal alamin. Sedekahnya setiap hari 20 juta. Ini hari ini yang kemarin. Jadi maunya saya Bapak paksain sedekah subuhnya jangan bolong ya. Paksain ya. Paksain jangan bolong. Sedekah subuhnya jangan bolong. Sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Terakhir, Bapak paksain gimana caranya Ibu harus legowo. Harus legowo. Harus legowo. Bisa gak? Harus bisa. Paksain, harus bisa. Berat gak legowo? Enggak lah. Oke? Ada lagi pertanyaan? Bapak, Ibu? Oke ya. Bikin ya, jangan lupa ya. Bapak, Ibu harus bikin air asinan. Air asinan bisa ngelunasin utang, bisa ngobatin penyakit. Alhamdulillah kita yang ini kabar baru Pak. Tadi dari si bos saya dikabarin. Pak Haji, ada tamu Pak Haji yang dari Wonosobo yang disantet 11 tahun perempuan. Barusan dia pulang. Tadi pagi dia pulang. Sampai rumah yang nyantet sekarang sekarat. Alhamdulillah tinggal matinya aja kan. Nah, gue maunya mati aja udah. Gak ada ampun. Soal 11 tahun bos disiksa. Dia udah berobat kemana-mana, jual rumah, jual mobil, jual tanah, jual sawah. Habis sudah habis-habisan. Barulah lihat YouTube-nya RDAY. Bahwa kena santet bisa sembuh. Lihat orang yang disantet, diobatin. Nah datang dia dari Wonosobo sama anaknya. Sama adiknya. Saya bilang nginep di atas gratis. Biaya penginapannya gratis. Biaya makannya gratis. Air asinannya gratis. Di riung gratis. Selama 9 hari. Alhamdulillah. Sembuh. Udah normal. Udah bisa jalan. Udah normal. Pulang tadi pagi. Dia ngebel si bos. Pak kasih tahu Pak Haji. Saya japri Pak Haji gak dijawab-jawab. Katanya gitu. Dia ngebel saya gak saya jawab-jawab. Orang banyak nih yang ngebel banyak banget. Gimana mau jawab? Yang nyantet saya sekarang lagi sekarat. Alhamdulillah. Itu kan penyakitnya sekarat. Kalau bisa usahanya sekarat ya. Emang ada Pak Haji? Ada tamu RDA yang sekarang usahanya lagi sekarat. Gitu. Nah Bapak harus tolak bala. Bikin air asinan. Kalau air asinan saya gimana? Itu kan saya bawain. Oh, iya. Saya punya air asinan banyak Pak. Ada 50 galon. Ada 50 galon. Mineral. Gratis. Saya kasih Bapak gratis. Nanti malam air asinannya diriung dulu sama anak yatim yang tahajud. Nanti ditiupin. Gitu. Gratis. Gratis lah. Maksud nggak gratis. Bapak kalau mau juga nanti saya kasih air asinan. Nanti Bapak diriung sama anak yatim malam tahajud. Ntar malam tahajud diriung. Nanti Bapak pulangnya harus habis tahajud. Karena kan mesti diriung dulu, di on.
Bapak, oh ya udah, nanti dibawa ke masjid, kan anak yatim ngaji. Pak Ustadz suruh Pak Haji, air asinannya suruh taruh di tengah, nanti anak yatim suruh niup ya, nanti ditiup sama anak yatim. Ditiup 9 kali. Nanti Bapak pulang, nah bisa omsetnya 10 miliar. Air asinannya gratis, nggak pakai mahar. Nggak usah lah, bohong pakai mahar, nggak mau. Saya maunya yang gratisan aja. Nanti Bapak bawa segalon. Bapak bawa segalon. Gitu. Nanti kalau orang tanya, Bapak bawa apa tuh? Air asinan. Kok warnanya nggak merah? Iya nih belum sampai rumah. Jadi air. Kalau orang yang minta gimana? Hah? Janganlah, udah buat Bapak aja. Dikasih gitu. Jangan. Gua boleh-boleh privat. Bapak mau ngasih gratis. Janganlah, buat Bapak dulu. Nanti kalau Bapak udah kaya, Bapak udah omsetnya 10 miliar, kasih orang itu suruh ke sini privat. Tapi kalau Bapak masih ngerintis, mau ngasih dulu. Janganlah. Khusus buat Bapak aja. Orang lain ini banyak yang pada minta nih Pak. Makassar, Papua. Istri anaknya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Keluarga Nggak apa-apa kalau keluarga. Kalau orang lain janganlah. Pokoknya kalau nggak privat nggak ada air asinan gratis. Pak, orang kencing bayar nggak? Bayar 2.000 Pak. Nah, boleh nggak orang kencing nggak bayar? Boleh, tapi dikeluarin ditendang. Loh. Nggak ada yang gratisan, bos. Nggak ada gratisan. Kalau ini gratis. Cuma 20.000. Boleh nggak saya ngasih Pak Haji 20.000? Ya nggak usah lah, ngapain? Duit saya banyak, banyakan saya daripada Bapak nih. Mana duitnya? Pot, mana duitnya Pot? Oh nggak ada ya? Oh nggak dibawa. Tuh. Tadi ada orang Pak, saya kasih air asinan manjur, utangnya lunas. Mau jual ruko, alhamdulillah laku. Tadi ngasih kita, Pak Haji, alhamdulillah utang saya lunas. Pakai air asinannya Pak Haji, alhamdulillah. Pak Haji jangan nolak, saya kasih duit 1 miliar. Coba bayangin bos. Pak Haji kalau kan serumah tuh ada mertua, kasih. Kasih itu. Iya. Ya. Mertua kasih. Mertuanya udah tua, sakit lagi itu. Kasih nanti sembuh. Ya. Air kelapa hijau dibikin juga kayak ibu. Ya. Kasih dia minum. Saya juga sama mertua Pak Haji di sana. Hah? Saya juga berdoa sama mertua. Ya udah, ada keluhan sakit gak? Ya oh iya, kalau keluhan sakit pakai air kelapa hijau direbus. Dia mah dagang, tadi udah bisa. Oh iya. Air kelapa hijau dibikin sehari 3 kali selama 9 hari juga. Ya sarap gitu. Ya. Nah, sama sarapnya. Ya, nanti Bapak kasih air asinan, minumin selama 9 hari. Misalkan udah tinggal segini, Ya. beli lagi mineral lagi di warung, Ya, mineral lagi ya. di Indomaret. Harus mineral lagi, Pak. Harus mineral. Ya, siap. Jangan aqua. Ya, ada galon gitu ya. Soalnya dia nggak endorse saya. Ya. Berarti biar daya yang nomor 1 itu mineral ya. Iya, karena ada rasa manis-manisnya ya. Ada rasa manis-manisnya. Ya. Dari sumur. Oh ibu nonton nih? Oh nonton. Kirain ibu nggak nonton. Lucu ya bu ya? Enggak lah. Pokoknya pakai air mineral. Tuangin lagi. Sama yang bermereknya sama. Campurin ya. Campurin. Nanti kan penuh lagi. Diminumin lagi tinggal segini. Tambahin lagi air mineral. Penuh lagi. Nanti tinggal segini lagi. Tambahin lagi. Begitu. Sampai normal. Kira-kira omsetnya udah bagus. Ya udah nggak usah. Pak Haji boleh gak kalau saya besok kesini lagi. Saya minta lagi. Air asinan. Boleh lah. Tapi gratis. Iyalah masa air asinan mesti dijual beliin. Kalau orang bilang air doa gitu ya. Enggak lah gratis lah. Ngapain dijual? Enggak usah. Gratis. Oke? Ya, siap. Bisa? Bisa. Ya? Saya tutup ya. Oke? Jadi Bapak paksain gimana caranya. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Bawa air asinan buat oleh-oleh pulang. Ya. Kalau orang kan bawa talas Bogor. Saya nggak bisa bawain talas Bogor. Ada buat talas mendingan buat anak yatim digoreng ya. Bapak air asinan aja yang manfaat buat lunasin utang. Oke? Sip, terkabul. Thank you ya.